Bang, coba lihat Pokemon tipe serangga dong. Tipe Pokemon yang sering banget diremehkan. Padahal banyak dari mereka yang lucu-lucu dan juga keren. Mari kita mulai dengan Pokemon ulat. Di sini ada Caterpie, Rumple, dan juga Scatterbug. Pokemon yang biasanya ditemukan di awal perjalanan pada saat kamu bermain game. Mereka memang Pokemon yang lemah, tapi ketika evolusi, mereka juga bisa kuat kok. Evolusi terakhir Caterpie adalah Butterfree. Rumple bisa menjadi Beautifly atau Dustox. Lalu Scatterbug berevolusi menjadi Vivillon. Mereka bertiga biasanya bertarung menggunakan serbuk-serbuk yang keluar dari sayap indahnya. Salah satu efek serbuknya bisa bikin kamu tertidur. Hati-hati ya. Evolusi Rumple yang namanya Dustox juga punya temen yang namanya Venomoth dan Masquerain. Mereka adalah sekelompok serangga yang biasanya aktif pada malam hari, seperti serangga ngengat yang suka di sekitar rawa-rawa. Kita lanjutkan ke Pokemon serangga yang juga punya tipe rumput, batu, dan juga tanah. Paras seperti keong kecil. Anorid serangga yang tinggal di bawah laut. Lalu Nincada adalah Pokemon jangkrik. Paras berevolusi menjadi Parasect, keong yang lebih besar dan juga menyeramkan. Anorid menjadi dinosaurus raksasa yang bernama Armaldo. Mereka berdua memiliki lengan capit besar yang berfungsi untuk merobek musuhnya dalam pertarungan. Jangan lupakan Nincada yang punya duo evolusi bernama Ninjas dan Shedinja. Seperti namanya, Ninjas mempunyai kecepatan yang luar biasa seperti ninja. Kalau Shedinja, dia kalem-kalem aja karena dia adalah kulit metamorfosis yang menjadi hidup, kayak hantu gentayangan gitu. Kita lanjutkan ke Pokemon kumbang. Ada Ledyba, Volbeat, dan Illumise. Tapi Volbeat dan Illumise kayaknya kunang-kunang deh karena ekornya bisa nyala. Lalu Ledyba punya evolusi yang namanya Ledian. Kumbang bertangan 4 yang punya kecepatan pukulan sangat cepat. Ingat ya, sangat cepat, bukan sangat kuat. Karena tangan mereka ini kecil dan empuk, jadi lebih kayak dipijit gitu. Kalau ngomongin kekuatan, serahkan saja sama Heracross dan juga Pinsir, kumbang tanduk yang hobinya berantem mulu. Jelas aja, mereka punya tanduk yang sangat kuat. Sama halnya dengan Vikavolt, evolusi terakhir dari Charjabug. Tapi cara bertarung mereka agak unik. Dengan kekuatan listrik dari antena di depan itu, Vikavolt bisa bikin lawannya pingsan hanya dalam satu setruman. Ada juga yang bisa bikin lawannya keracunan hanya dalam satu sengatan. Pokemon lebah prajurit ini namanya Beedrill. Lalu di belakangnya ada Vespiquen, Pokemon siluman sarang lebah. Pokemon ini bukan satu garis evolusi, tapi Beedrill akan selalu setia nemenin Vespiquen yang berperan sebagai ratunya. Kita lanjutin ke Pokemon capung. Jenis serangga yang udah jarang muncul belakangan ini. Ada Yanma yang akan berevolusi menjadi Yanmega. Kalau yang di sebelahnya itu undur-undur dewasa bernama Vibrava, dan dia ini tipe naga ya, bukan serangga. Selanjutnya ada Pokemon yang mirip serangga kecoa, tapi yang ini kecoa laut dan juga alien kecoa, namanya Wimpod yang akan berevolusi menjadi Golisopod. Lalu ada calon istrinya yang bernama Veromosa. Mereka punya kekuatan fisik yang luar biasa, sangat cocok buat bertarung di tingkat atas. Kita lanjut lagi ke tiga sahabat bernama Venipede, Sweedle, dan juga Skorupi. Pokemon hutan yang fokusnya hanya bertahan hidup aja. Mereka berevolusi menjadi Leavanny, Scolipede, dan juga Drapion. Scolipede dan Drapion punya karakteristik yang emosian, dan Leavanny akan hadir di tengah mereka untuk melerai jika terjadi pertarungan. Kita lanjut lagi ke Pokemon belalang sembah atau Cancorang. Ada Scyther yang berevolusi menjadi robot bernama Scizor dan saudaranya bernama Cleafor. Dengan ngelihat tangannya aja, kita bisa tahu bahwa mereka akan menebas siapapun yang menghalangi jalannya. Apalagi Scizor berteman dengan Buzzwole dan juga Genesect, jenis Pokemon yang setara dengan Pokemon legendaris. Mereka bertiga punya kombinasi kekuatan yang sangat baik, dari mulai pertahanan, serangan, hingga kecepatan. Kalau ada yang bilang Pokemon serangga lemah, panggil aja mereka bertiga. Oh iya, kita belum lihat Pokemon jenis laba-laba. Di sini ada Joltik dan Dewpider. Kalau kamu digigit mereka, sudah pasti bukan jadi Spider-Man ya, tapi pindah alam. Lihat aja Galvantula dan Araquanid, tingginya udah ngelebihin pohon, serem banget. Terakhir Pokemon ngengat api, Larvesta dan Volcarona. Ngengat raksasa yang punya kekuatan abu vulkanik, bukan cuman bikin sesak napas, tapi juga bisa ngebakar rumah orang dengan cepat. Nah, itu tadi semua Pokemon serangga yang gua punya. Adakah salah satunya yang menjadi favorit kamu? Kalau ada yang ketinggalan, coba komen aja ya. Besok kita konten apa lagi? Jangan lupa subscribe dan like sebelum pergi.